Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali dapatkan kesempatan merenungkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita tahu apapun keadaan situasi kita, firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk tetap berharap. Ya, karena orang hidup tanpa pengharapan, Alkitab katakan seperti tulang-tulang yang kering, saudaraku. Sehingga akhirnya dalam kita mengiring Tuhan, ayo hiduplah berpengharapan. Sekalipun kita belum lihat, tapi tetap berharap. Sekalipun doa-doa kita belum kita dapati terjawab, tetap jangan pernah hilang pengharapan kita. Nah, masalahnya pengharapan kita hanya timbul dari pendengaran terhadap firman Kristus, saudara. Dan ketika iman itu timbul, maka adalah atau lahirlah pengharapan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini, hari ini saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan, mengingat kembali janji Tuhan, meneguhkan iman kita dan memampukan kita untuk tetap terus berpengharapan, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami bersyukur karena kesempatan yang luar biasa ini kami dapati kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu berkuasa membersihkan hidup kami, firman-Mu menerangi langkah kaki kami untuk kami berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab mencatat dosa-dosamu tidak lagi diperhitungkan, ya. Sebagai orang-orang yang datang sama Tuhan, kita sadar betul setiap dosa pelanggaran kita tidak diingat lagi. Itu sebabnya dalam Yehezkiel 33 ayat 14 dikatakan begini, kalau aku berfirman, firman Tuhan bilang kepada orang jahat, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Berarti ada pemulihan, saudara. Apa yang terjadi? Ayat 16 bilang begini, saudara. Semua dosa yang diperbuatnya. Lihat, semua dosa yang diperbuatnya. Semua dosa itu bicara dari lahir sampai ketika ia bertobat. Itu tidak akan diingat-ingat lagi. Haleluya. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Saudara, ini jaminan yang harus saudara dan saya pegang. Ketika kita datang sama Tuhan, kita datang bertobat sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika orang mengaku dan percaya dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya, maka ia akan diselamatkan. Janji itu tergenapi, yaitu semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ya, sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi berita sukacita ini saya mau sampaikan buat kita yang sudah ada dalam Yesus. Ketahuilah, dosamu tidak lagi diingat-ingat Tuhan. Tuhan sudah melupakan apa yang kau sudah lakukan. Selama engkau sudah datang sama Tuhan, engkau sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jelas dosa-dosamu tidak diperhitungkan. Dosa-dosamu tidak diingat-ingat lagi. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dosa saya tidak diingat lagi oleh Yesus. Sama-sama bilang sama saya, sejauh timur dari barat sejauh itulah dosa-dosa kita sudah dibuangnya. Nggak diperhitungkan lah. Dahsyat, saudara. Nah, masalahnya ada banyak dari kita yang sudah mengalami pengampunan, mengalami tidak lagi diingat-ingat dosanya. Kita sekarang masih mengingat dosa orang-orang yang bersalah sama kita. Astaga. Saudara, miris, sangat-sangat miris. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah memberikan perumpamaan. Saudara pasti tahu, pernah dengar perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan tentang orang yang diampuni dosanya, diampuni utang piutangnya. Tetapi ketika dia keluar dari tempat di mana raja mengampuni dosanya, dia ngungkit-ngungkit dosa orang lain kepada dirinya. Itu kan seringkali sama seperti kita. Kita sadar betul nih, dosa kita sudah tidak diingat lagi. Pelanggaran kita sudah dihapuskan, tidak lagi diingat-ingat loh, saudara. Alkitab katakan.
Tapi ketika orang bersalah sama kita, orang berdosa sama kita, orang menyakiti kita, kita ungkit. Kita nggak pernah mengampuni, bahkan tidak sedikit ada orang yang bilang, oh sampai dalam liang kubur pun akan kuingat kesalahanmu. Sampai aku mati pun akan aku ingat dosa-dosamu. Bayangkan saudara. Itu sebabnya kenapa Yesus jauh-jauh hari udah ingatin dan kasih perumpamaan tentang orang itu. Orang yang sudah diampuni hutang piutangnya, tapi mengungkit utang orang lain yang kecil. Ini bicara tentang dosa yang diampuni, tetapi dia tetap tidak mau melupakan orang yang berdosa kepadanya. Miris. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Makanya saya berdoa sehingga umat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee. Kalau ada orang buat salah dalam hidupmu, kalau ada orang yang menyakitimu, kalau ada orang yang berbuat dosa kepadamu, ingat, dosamu saja sudah diampuni, tidak diingat-ingat. Siapa kita yang masih mengingat-ingat kesalahan, dosa, pelanggaran orang-orang yang pernah berdosa kepada kita? Mungkin dia suamimu, Bu. Mungkin dia istrimu, Pak. Mungkin dia anak-anak, mungkin dia menantumu, mungkin dia mertuamu, mungkin dia orang tuamu. Tapi ingatlah sebagaimana Yesus memberikan teladan, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Semua dosa yang diperbuat tidak akan diingat-ingat lagi, Alkitab katakan. Tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Siapa kita? Lebih dari Tuhankah hidup kita? Kalau kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya, kita adalah orang-orang yang dosanya tidak lagi diingat-ingat, lakukan itu kepada orang-orang yang pernah menyakitimu. Lakukan itu kepada orang-orang yang pernah bersalah kepadamu. Buat itu. Karena Yesus Tuhan kita memberikan contoh. Dosamu tidak diingat lagi. Maka seperti yang Yesus lakukan, maka seperti itu pun saudara dan saya harus lakukan. Jangan pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain dalam hidupmu. Jangan pernah mengingat pelanggaran orang lain dalam hidupmu. Jangan pernah mengingat lagi dosa-dosa, pelanggaran, kesalahan orang-orang yang pernah diperbuat kepadamu. Jangan pernah mengingat-ingat karena Yesus sudah lakukan. Dosamu tidak diingat lagi, maka lakukan apa yang sama yang pernah Yesus lakukan buat kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang dosanya tidak lagi diperhitungkan ketika kami datang sama Tuhan Yesus. Hidup kami diubahkan, dosa kami diampuni, pelanggaran kami dihilangkan. Dan kami disahkan menjadi orang-orang yang terus disempurnakan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat memperlakukan hal itu kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati kami. Pun kami berdoa, Tuhan, kami tidak mau mengingat-ingat lagi apa yang mereka pernah lakukan kepada kami. Itu bagian mereka dengan Tuhan. Bagian kami tetap mengampuni mereka, bagian kami tetap mengasihi mereka. Hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Beri kami hati yang mau mengampuni, hati yang mau menghilangkan setiap apa yang pernah mereka lakukan dalam hidup kami. Satu persatu Tuhan jamah, sehingga kami semua mengalami terobosan dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Dosa saudara dan saya sudah diampuni. Maka belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.